disampaikan oleh Pak Haryono. Berjelas di dalam Permendiknas nomor 20 tahun 2011. Silahkan buka prodi. Sepanjang di Banyuwangi ini tidak ada prodi-prodi yang punya kemampuan atau dengan kata lain overload. Silahkan. Tetapi sepanjang di Banyuwangi ini ada prodi-prodi yang tidak dibuka oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, sudah barang tentu secara pribadi saya mendukung pernyataan Pak Rektor. Hidupan saya betulnya begini Pak Rektor, tidak usah khawatir. Ironis, kalau saya katakan ironis, di satu sisi punya kebijakan yang menghasilkan penghargaan sedemikian banyak, sedemikian rupa, tetapi kemudian tidak melahirkan satu kebijakan, tetapi tidak membumi dalam pengertian kebijakan yang responsif. Saya yakin dan seyakin-yakinnya, kalau kebijakan itu tidak pernah aspiratif, tidak pernah partisipatif, pasti yang terjadi seperti sekarang. Walaupun mungkin, bahwa itu belum dalam bentuk satu keputusan. Tetapi seandainya benar itu sudah bentuk keputusan, seperti sampaikan Pak, silakan untuk mengajukan gugatan melalui BPN. Bahkan menurut saya, Untak pun bisa menggugat melalui KPP. Gugatan ditujukan pada siapa? Kepada lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang hendak membuka di Banyuwangi. Biar komisi persaingan usaha yang akan memutus. Apa betul bahwa Erlangga itu tidak monopoli? Apa betul Erlangga tidak melakukan persaingan usaha pendidikan? Itu adalah hal-hal yang menurut saya menjadi satu concern, mestinya itu juga menjadi bagian penting dari kebijakan yang akan diseluruhkan oleh Bupati. Ibu bapak sekalian, kalau dari segi kebijakan seperti apa yang saya sampaikan tadi, sekali lagi bahwa sepanjang kebijakan itu kemudian muncul dan ternyata ibu bapak sekalian peserta seminar mampu untuk membuktikan ada satu kesalahan, ada satu bentuk pelanggaran, ada satu bentuk penyimpangan, maka tidak usah takut. Kalau memang kemudian secara mediasi tidak bisa dipenuhi, tidak bisa dicari jalan keluar, bukan saja. Itu yang pertama poin yang saya sampaikan. Yang kedua, ibu bapak sekalian, ada poin penting yang menurut saya mencoba untuk membaca dan membaca Permendiknas nomor 20 tahun 2011. Kalau tadi Pak Rektor menyampaikan taat asas, maka saya juga akan mencoba melihatnya bahwa Permendiknas ini dibuat juga tidak taat asas. Ada sekian kurang lebih 5 asas yang menurut saya tidak diindahkan oleh Permendiknas ini dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah tidak menempatkan Pancasila sebagai cita hukum. Artinya Pancasila itu sesungguhnya tidak hanya sebatas untuk mengetahui ini loh Permendagri itu sebagai bagian dari hukum positif atau tidak, tetapi seharusnya Permendiknas itu mampu mengadopsi nilai-nilai Pancasila yang ada kemudian menjadi bagian dari materi atau muatan atau substansi Permendiknas. Saya ambil contoh tentang nilai kesatuan dan persatuan. Panjenengan coba baca berulang-ulang, betul nggak kira-kira, ada nggak kira-kira, atau justru yang terjadi sebaliknya, membuka peluang adanya
munculnya ketidaksatuan dan persatuan. Itu yang saya katakan tadi, tidak mampu menempatkan Pancasila sebagai kitab hukum di dalam Permendiknas 20 2011. Yang kedua, ternyata di dalam Permendiknas itu juga tidak mampu menunjukkan tentang asas kejelasan tujuan. Tujuannya apa? Kemudian lahir Permendiknas itu. Apa tujuannya? Itu hanya sebatas untuk memberikan satu peluang bagi perguruan tinggi negeri yang besar, kemudian mengintervensi wilayah lain. Kalau itu tujuannya jelas tidak senapas dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di dalam alinea yang keempat. Yang ketiga, ada asas yang juga saya coba temukan, yaitu dapat dilaksanakan. Artinya apa, Ibu Bapak sekalian? Bahwa Permendiknas ini harus diperhitungkan secara sungguh-sungguh sebelum itu diundangkan melalui berita negara. Apakah Permendiknas ini efektif atau tidak kalau itu dilaksanakan? Sebab tidak punya makna kemudian kalau sudah peraturan perundang-undangan sudah diundangkan tetapi kenyataannya timbul pertentangan. Padahal sesungguhnya yang diharapkan tidak seperti itu. Efektivitas dari Permendiknas itu harus menjadi satu bagian ukuran tersendiri. Kalau ingin bahwa Permendiknas itu layak dan patut untuk dilaksanakan. Saya sependapat apa yang disampaikan dengan Pak Har bahwa itu memang mengikat secara umum. Oleh karena itulah maka coba sorotan saya ini kembali pada Menteri sendiri. Apakah di saat membuat Permendiknas ini sudah betul-betul dilakukan sebuah kajian yang mendalam sehingga bisa mengatakan bahwa Permendiknas ini nanti akan efektif? Bagaimana mungkin Ibu Bapak sekalian kita bisa mengatakan efektif kalau sekarang saja belum jalan? Sudah muncul seperti yang kita lihat di media massa, yang kita baca di media massa, yang kita baca di tataran praktis. Ada bentuk penentangan, penolakan, walaupun awalnya sekian banyak perguruan tinggi menolak, kemudian sekarang hanya UNPAD satu-satunya. Bagi saya pribadi tidak ada masalah. Sendiri pun kalau memang benar harus. Pak Didi bisa setiap saat kan? Yang namanya kontak, oke ini gimana nanti strateginya. Saya pikir tidak ada problem. Apalagi kita kedatangan yang namanya Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ketua Asosiasi Atentan, luar biasa, langsung dicatat. Yang keempat yang ingin saya sampaikan Ibu Bapak sekalian, yang tadi saya tekankan persoalan efektivitas itu keberlakuannya di masyarakat. Sepanjang tidak ada konflik di masyarakat, tidak menimbulkan konflik di masyarakat, oke. Tetapi kalau kemudian itu memunculkan bahkan menjadi satu isu yang akan melahirkan sebuah konflik baru, itu sesungguhnya yang saya katakan tidak tepat sasaran. Yang keempat yang ingin saya sampaikan Ibu Bapak sekalian terkait dengan ketidak dihormatinya atau tidak dilakukannya, tidak diindahkannya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Ini yang saya gandengkan tadi dengan kebijakan Bupati yang memberikan satu peluang. Betul, di dalam Permendiknas itu inisiatornya bukan Bupati.
Inisiatornya adalah perguruan tinggi yang bersangkutan yang tidak punya rencana membuka prodi di tempat lain. Bupati memfasilitasi. Tetapi kalau kemudian kita coba tarik dari asas ini, punya enggak daya gunakan, punya enggak hasil gunakan, ada enggak manfaatnya? Saya yakin ibu bapak sekalian tentunya sudah bisa menjawab. Oleh karena itu saya justru menekankan terkait dengan taat asas ini seharusnya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia yang ada di masing-masing prodi. Saya yakin tidak salah kalau seandainya kemudian bupati melalui alokasi anggaran belanja daerah membantu masing-masing SDM yang ada di Banyuwangi, di masing-masing prodi SDM-nya kemudian tingkatkan sumber daya. Itu akan jauh lebih terhormat, akan jauh lebih bermanfaat, akan jauh berdaya guna, akan jauh berhasil guna dibandingkan dengan memberikan satu peluang pada perguruan tinggi lain untuk membuka prodi di sini. Saya kok yakin seandainya Universitas Jember ditawari, aku yakin saya tidak akan pernah mau. Pertimbangannya sederhana. Di Banyuwangi itu ada sekian banyak orang yang juga ingin hidup. Dari mana? Dari dunia pendidikan. Yakin. Mungkin Pak Didi pernah sampaikan di Pak Didi ya, oleh Pak Rektor. Dan itu saya yakin betul. Sampai kapanpun kalau ada satu niatan seperti itu, jawabannya pasti sama. Yang terakhir, Bapak sekalian, saya mencoba masih menemukan satu asas, yaitu asas pengayoman. Yaitu asas yang seharusnya memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Nah, kalau gelisah bagaimana mungkin? Kalau kemudian permain bebas itu lahir dan kita gelisah, kita tidak tentram. Ibu bapak sekalian sebagai dosen, sebagai pengajar kemudian sudah tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa bermimpi dengan indah. Apa kira-kira manfaatnya memberikan perlindungan? Apalagi kemudian nanti sudah dibuka benar-benar. Saya kok yakin pasti ibu bapak sekalian setiap hari gelisah, setiap hari tidak bermimpi indah, mimpinya mesti jelek. Ya mudah-mudahan enggak nyampe ke Pak Dayun. Pak Dayun saya informasikan awal Dayun di program pasca sarjana Fakultas Ekonomi sudah dibuka S3. Nanti terakhir tanggal 22 Mei pendaftarannya. Karena Pak Dayun ini semangatnya luar biasa Pak. Sudah ngomong ke saya diberi modal 150 juta budal, saya bilang gitu. Ngapain? Diem dong. Loh, itu orang-orang di sekolah sebenarnya. Boleh. Termasuk Pak Rektor ya, Pak Rektor. Jember nggak jauh kok Pak, ini cuma 2,5 jam. Yang terakhir ibu bapak sekalian, sekali lagi itu yang saya sampaikan paling tidak kalau benar, sekali lagi paling tidak kalau benar lain sebuah kebijakan yang kemudian memberi peluang, memberikan fasilitas. Saya mencoba melihatnya dari sebuah konfigurasi politik yang ini produk kebijakan, saya katakan tidak responsif. Sekali lagi, produk kebijakan yang tidak responsif, tidak pro pada masyarakat. Mohon nanti kita terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.